saya Andini Erlianti dengan NIM 25130150663. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan asam basa dalam tubuh. Jadi yuk simak videonya. Nah teman-teman, pernah nggak sih kepikiran kenapa tubuh manusia bisa tetap hidup walaupun kita makan sembarangan, stres, dan kurang tidur? Yap, salah satunya ada di keseimbangan asam basa dalam tubuh. Dan percaya atau enggak, kalau keseimbangan ini kacau, tubuh bisa langsung error. Bahkan dalam kondisi ekstrim bisa menyebabkan kematian. Nah, sebelum lanjut, kita perlu tahu dulu nih apa itu keseimbangan asam basa. Jadi teman-teman, tubuh kita itu terdiri dari cairan darah, cairan sel, dan cairan antar sel yang semuanya punya pH tertentu. Nah, pH darah normal manusia ada di kisaran 7,35 sampai 7,45. Kenapa bisa begitu? Karena semua reaksi tubuh dari kerja enzim, aliran oksigen, sampai kerja sel, semuanya sensitif. Mereka hanya dapat bekerja maksimal pada pH tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas siapa yang menjaga keseimbangan pH. Nah, tubuh kita itu punya 3 sistem yang terus bekerja 24 jam buat menjaga pH tetap stabil. Apa saja? Yang pertama adalah sistem buffer kimia. Buffer ini adalah zat penyimbang yang tugasnya menetralisir asam atau basa secara cepat. Yang paling penting dalam tubuh adalah sistem bikarbonat. Reaksi ini bisa maju atau mundur, tergantung tubuh kita butuh menurunkan atau menaikkan keasaman. Sistem ini juga bekerja sangat cepat, yaitu kurang dari 1 detik. Lalu yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru ini mengatur jumlah CO2 dalam tubuh. Kalau CO2 naik, tubuh makin asam, dan kalau CO2 turun, tubuh makin basah. Makanya kalau kamu lagi stres atau panik dan napas cepat, kalian bisa merasa pusing. Itu karena tubuh kita jadi terlalu basah. Atau ini juga disebut sebagai alkalosis respiratoris. Dan yang ketiga adalah ginjal. Ginjal ini adalah penjaga jangka panjang, di mana ginjal bisa membuang ion H+, menahan atau menghasilkan bikarbonat. Walaupun kerjanya lambat, ginjal punya peran paling besar mempertahankan pH dalam jangka panjang. Kalau ginjal rusak, otomatis keseimbangan asam basa akan terganggu berat. Nah, lalu apa saja yang terjadi kalau keseimbangan kita rusak? Nah, kalau tubuh gagal mempertahankan pH, maka akan muncul 2 kondisi besar. Yang pertama adalah asidosis, dan yang kedua adalah alkalosis. Pertama, kita akan membahas mengenai asidosis, yaitu pH yang kurang dari 7,35, di mana kondisi tubuh terlalu asam. Penyebabnya bisa karena gagal ginjal, gangguan pernapasan, diabetes berat, dan diare parah. Lalu ada alkalosis, yaitu pH yang lebih dari 7,45, di mana kondisi tubuh terlalu basah. Penyebabnya bisa karena muntah berlebihan, hiperventilasi, dan gangguan elektrolit. Memasuki pembahasan yang paling penting, yaitu kenapa bisa sampai menyebabkan kematian dari ketidakseimbangan pH dalam tubuh. Nah, perubahan pH ekstrim menyebabkan berbagai kerusakan serius dalam tubuh. Yang pertama adalah enzim akan berhenti bekerja. Enzim itu sensitif. Kalau pH terlalu asam atau basa, maka enzim akan berubah bentuk dan menjadi tidak bisa melakukan tugasnya. Begitu enzim berhenti bekerja, reaksi kimia penting dalam tubuh juga akan berhenti, termasuk produksi energi atau ATP. Yang kedua adalah oksigen tidak bisa dilepas di jaringan. pH mempengaruhi kemampuan hemoglobin melepas oksigen. Kalau pH berubah terlalu jauh, oksigen bisa menempel terus di hemoglobin dan tidak dilepas ke sel. Maka sel bisa kekurangan oksigen otak, jantung, dan organ lainnya. Yang ketiga adalah gangguan listrik jantung. pH mempengaruhi ion-ion penting seperti K+ dan Ca2+. Perubahan pH membuat ketidakseimbangan ion yang bisa bikin ritme jantung menjadi kacau. Yang keempat adalah sistem saraf tertekan. Asidosis berat bikin sistem saraf menurun yang mengakibatkan napas melambat, CO2 makin menumpuk, dan akan menjadi asam.
Dan yang terakhir adalah semua organ vital akan gagal bekerja. Kalau semua hal ini terjadi bersamaan, di mana enzim rusak, oksigen turun, dan ritme jantung kacau, maka tubuh tidak akan bisa mempertahankan kehidupannya. Itulah kenapa ketidakseimbangan yang ekstrim ini akan menyebabkan kematian. Itu saja dari adanya sistem buffer, paru-paru, ginjal, yang semuanya itu kerjanya 24 jam agar menjaga pH tubuh kita tetap stabil. Tapi kalau bebannya terlalu berat, misalnya dari gangguan ginjal, gangguan napas, ataupun produksi asam yang berlebihan, sistem ini bisa berkewalahan. Dan kalau pH bergeser terlalu jauh, tubuh bisa kehilangan fungsi vitalnya. Makanya memahami keseimbangan asam basa itu penting banget. Semoga penjelasan ini membantu kalian ngerti kenapa pH sepenting itu dalam tubuh. Cukup segitu video kali ini. See you!